Matur nuwun, Pak. Halo guys, jumpa lagi di Motoset TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten tentang jalan-jalan menggunakan unit Datsun ya. Yap, kali ini Datsun Go Plus ini ya, 3 baris 2016. Nah, seperti ini ya. Datsun Go. Ini kita jalan-jalan aja, tipis-tipis. Kalian impresi awal ya. Untuk mobil Datsun ini gimana posisi berkendara dulu lah. Posisi berkendara cukup rendah, tapi nggak serendah sedan memang. Ya mirip-mirip Livina. Terus visibilitasnya masih oke, cuman spionnya mungkin agak susah. Soalnya ngatur-ngatur manual gini, belum ada cover ya loh. Nah, jadi agak ketinggian, agak kerendahan gitu guys. Untuk kanan kirinya peredaman kabin seperti ini. Cukup oke. Klakson tutup juga oke. Nice. Seperti itu guys. AC dingin ya. Siang hari gini 4 derajat, 3,5 4 derajat gitu. Oke, awas. Oper 1, handbrake lepas. Awas kanan kiri. Nice. Karakternya Datsun kasih jalan. Oke, soalnya mobil api guys, ngeri. Oke, oper 2. Karakter mesinnya sih responsif Datsun ini. Gigi 1 setengah kopling buka aja dia sudah swoosh gitu guys, jalan. Belakang itu ada ditabrak kayaknya. Ada yang ditabrak sama truk jalan. Oper 2, dia mau parkir, kita harus ambil kanan. Nice. Oke, jadi seperti ini untuk suspensi standar LCGC ya. Jadi yo nggak empuk-empuk banget, tapi yo nggak keras-keras amat gitu loh. Takutnya kalian berpikir LCGC nggak enak. Datsun ini mobil apa? Yo nggak segitunya juga. Masih oke lah, kalau dapat yang bagus itu masih oke lah. Suspensinya lumayan. Tapi untuk peredaman kolong mungkin yang agak berisik ya. Berisik kolong ini. Kolongnya ini berisik. Nah, kita ke kanan ini ya, bentar lagi. Karakternya rasio giginya panjang-panjang. Enak untuk di tol, tapi nggak enak untuk kondisi nanjak-nanjak. Kondisi menanjak-nanjak itu agak kurang karena rasionya panjang, harus main gigi rendah terus. Kalau tanjakan terjal gigi 1 terus gitu guys. Handbrake seperti ini model tarik, tapi ini cukup oke lah, cukup oke, nggak mengganggu banget. Oke, untuk stop and go enak ini di dalam kota pakai Datsun ini sebenarnya loh. Kalau untuk irit-iritnya sama aja, nggak irit-irit banget kok Datsun ini. Sama standar LCGC lah menurutku. Dalam kota 113 kayak gini 13,5. Iya, Hindu Oma guys. Karena orang-orang itu apa jadinya melawan arus. Bukan melawan arus, tapi menerobos lampu merah. Menerobos lampu. Seperti itu guys. Tadi dari mana? Datsun ini ya. Stop and go enak. Iritnya 13,5 dalam kota. Kalau luar kota sekitar 117 atau 18 ya. Standar sih. Karimun juga sekian. R3 yang baru itu loh 1500 itu juga sekian. 118 luar kota. Jadi yo kalau kalian terlalu membanggakan keiritan LCGC Datsun itu sebenarnya nggak masuk.
mobil sekarang itu irit-irit, Expander irit, pakai luar kota 119, Cortez itu pakai luar kota ya 116, 115, Cortez ya itu wuling. Jadi ya nggak masalah. Untuk keiritan itu sebenarnya sudah hal yang lumrah gitu loh. Zaman sekarang semua mobil irit rata-rata kalau dipakai luar kota. Kalau dalam kota mungkin yang terasa R3 itu 111, ini bisa 113. Selisih dikit paling 20.000, 30.000. Seperti itu guys. Nah, sekarang kita ini tes ini aja. Rasa berkendara, first impression aja ya kalian yang mungkin pingin lah beli Datsun. Ini kan LCGC paling murah Datsun ini 65 juta, 70 juta sudah dapat. Kalau Karimun masih 75an, masih lebih tinggi lah di tahun yang sama lah ya. Tahun yang sama masih lebih tinggi Karimun. Kita oper 3. Jadi cukupan untuk mobil LCGC. Standar mobil 65-70 jutaan ya wes oke lah, yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan. Tapi secara material ya, secara kualitas itu masih paling bawah ya, paling murah ya paling bawah, harganya paling murah, kualitasnya paling bawah dibandingkan LCGC yang lain dengan harga yang sama. Taruh kata kita pakai acuan Ayla sama Karimun lah. Karimun platnya tebel guys, bagus, atapnya juga bagus. Ini kan langsung langsung ke seng, langsung ke plat ini. Terus untuk kualitas spare partnya ya Suzuki, Toyota jelas jauh lebih bagus. Ini penyakit Datsun itu di magnet klate. Magnet klate itu cepet rusak, mati ya, nggak mau muter. Jadi AC-nya nggak dingin, FAP sering bocor. Nah, seperti itu. Penyebabnya apa? Karena nggak ada filter AC, tapi ya nggak juga sih. Filter AC pengaruh, tapi ya sebenarnya nggak pure karena filter AC, enggak. Kualitas FAP juga pengaruh. Dulu Hyundai Atos itu loh, itu kan nggak ada filter AC-nya, tapi ya oke aja kualitasnya. Kualitas FAP nggak bocor, nggak gampang bocor lah. Kalau ini tuh gampang bocor. Semua Datsun FAP sama magnet lat itu sering bermasalah. Efeknya apa? AC jadi nggak dingin, AC-nya jadi nggak dingin. Nah, itu salah satu kelemahan nih. Terus ada lagi yaitu bocor di bagasi. Kalau hujan deras, sambungan pelatih itu kurang presisi lah, bisa dikatakan cacat. Jadi kalau hujan deras bau banget itu dia bocor, merembes gitu. Nah, tes gitu guys. Ambil kiri. Pas. Iya. Oke. Nice. Tapi itu bisa diakali sih. Magnet plat itu biasa 50.000 jebol, 50.000 jebol. Kita tunggu ini kok ngerem sih, kijangnya ada apa. Terus evap biasanya 100.000 ya, 70.000 lah jebol. Itu kalau magnet plat ya biasanya 400.000, 500.000 sama jasa. Evap 1 juta. Terus extra fan-nya juga sering mati ya, sering mati. Jadi 3 poin itu sih, extra fan, magnet plat sama evap. Itu untuk kualitas spare part ya, yang mana di Suzuki, Karimun atau Ayla itu jarang sekali terjadi hal-hal seperti itu, jarang sekali. Awas. Oke, nice.
poin plusnya di situ nih, AC-nya dingin, lebih dingin daripada Karimun. Karimun itu mentok 6 sampai 7 derajat lah. Tapi kalau ini, nah ini Karimun. Kalau ini bisa sampai 2,5 3 derajat. Hebat toh? Hebat lah. Kita salib. Nah, seperti itu guys, seperti itu. Nice. Nah, jadi seperti itu untuk poin-poin plus dan minusnya ya, plus dan minusnya. Untuk kualitas body spare part ya bagusan ini, Karimun ini. Oke, pilih Suzuki atau Toyota, itu spare partnya lebih bagus, lebih awet lah. Nah ini platnya juga lebih tebel Karimun. Anda ini ada 3 baris, aku mungkin pilih Karimun untuk review gini nih. Tapi ini kan opsi aja, paling murah toh. 3 baris paling murah ya Datsun ini. Untuk LCGC loh ya. Kalian Sigra mau mahal. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian harus bijak dalam membeli. Sudah hijau, hopper 1. Tinggal kopling buka. Hopper 2. Nice, untuk tarikannya enak. Oh, sebelah kiri mobil. Hopper 3. Untuk nanjak-nanjak enak mana daripada Karimun? Kalau aku sih lebih pede pakai Karimun, tarikannya lebih enak. Nah, jadi kalau dibandingkan head to head sama Karimun, menurutku loh ya, menang Karimun semua sih. Dari segi kekedapan kabin, ketebalan plat, terus spare part kualitasnya juga awet. Kemudian apa lagi? Tanjakan ya, untuk gas-gasan itu lebih responsif dari produk Suzuki kalau menurutku seperti itu guys. Kopling netral. Nah, tapi harganya lebih mahal Karimun guys, hybrid. Ini untuk budget yang pas-pasan ngepres terbatas ya beliau ini. Datsun untuk desainnya bagus Datsun sih, lebih keren Datsun yang 3 baris ini karena lebih rendah. Oke, hijau. Nah ini ya Karimun klub ini guys, anak klub masih bagus Karimun ini. Nice. Hopper ketiga. Oke, tarikannya enak Datsun ini. Tapi kalau urusan nanjak dia agak kurangnya apa, dia harus pakai gigi 1 soalnya. Lebih banyak pakai gigi 1-nya soalnya rasio giginya panjang-panjang. Nah, kalau gigi 1 ya kuat, cuman kan ya gigi 1 guys, pengen ku gigi 2. Kecimori pakai Karimun loh, gigi 3, gigi 4 pas menanjak gini. Tapi kalau ini mentok di gigi 2. Si Datsun go. Suspensi ya standar LCGC lah, cukupan. Sama Karimun ya podo-podo. Sama-sama gemlodak. Tapi untuk mobil LCGC cukupan lah, pas. Seperti itu guys. Nah, ini ada cewek-cewek. Tuh. Nggak boleh putar balik di sini. Dalam kota ini lebih banyak Karimun. Ya podo sih Datsun sama Karimun ini loh. Ini juga Karimun. Cuman lebih kompakkan Karimun ya. Desainnya juga
ya kotak gitu ya, lucu. Nah seperti itu guys ya. Jadi untuk kalian yang cari Datsun sudah oke lah, sudah cukup untuk mobil yang LCGC paling murah 65-70 juta. Tapi kalau ada perbandingan bagus mana dengan si Karimun, ya bagus Karimun secara kualitas ya. Secara kualitas bagus Karimun. Cuman Karimun kan 2 baris. Nah, kalau ada pilihan Karimun atau Datsun 2 baris, sama-sama 2 barisnya, pilih Karimun guys. Ya wes gitu dulu guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video vlog berikutnya, bye bye. Yang penting ya standar lah, Datsun ya segini ini, Datsun ya gini nih Datsun. Nah, tapi kalau ada perbandingan ya pilih yo Karimun. Kalau kalian milih Karimun ya ada opsi untuk memilih Karimun, ya saya sarankan Karimun aja secara kualitas, soalnya ya seperti itu. Karimun bodinya bagus, spare partnya awet gitu loh. Suzuki Toyota itu lebih awet dari si Datsun Go. Oke, bye bye.